Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, mohon maaf ya atas keterlambatannya. Oke, kita mulai ya pertemuan kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai PII ya. Oke, untuk materinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, jadi ini materinya saya ambil dari ini ya, dari sosialisasi PII waktu itu diselenggarakan bekerja sama dengan UPT PLTS. Ya. Ini materi disampaikan oleh Insinyur Bambang Goritno, itu adalah Sekretaris Jenderal PII. Jadi, oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan kita ya terkait etika profesi, yaitu kita sebagai seorang calon engineer atau sebagai engineer nantinya itu ada badan yang menaungi kita ya, yaitu PII atau Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, PII ini merupakan organisasi keprofesian tertua kedua ya setelah ID. Kalau ID itu kalau nggak salah 1950, untuk yang PII ini 1952 ya. Nah, ini untuk outline pembahasan itu kedudukan PII dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014, lalu profesionalisme dan tantangan global keinsinyuran. Nanti kita bahas ya ke depannya insinyur ini akan seperti apa ya. Lalu ada pendidikan profesi insinyur. Nanti kalau kalian ingin ikut pendidikan profesi insinyur, ini kalian bisa buka di website beberapa kampus yang mengadakan. Salah satunya di ITB, lalu di UI ya, dan di UGM. Dan kampus-kampus lain juga ada yang membuka pendidikan profesi insinyur. Nah, ini biasanya 1 tahun ya kalau sekarang. Nah, ini pembahasan pertama PII dan kedudukannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Nah, ini awal mula ya dari PII itu sejak adanya insinyur pertama itu 1916. Nah, insinyur Indonesia ini diakui ya. Lalu ada pembangunan di Indonesia. Lalu ada pembentukan PII ya. Di sini tahun 1952. Dan setelah itu ada muncul Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Mengukuhkan peran PII dan memberikan mandat sebagai satu-satunya penyelenggara insinyur di Indonesia. Jadi untuk keinsinyuran kita di bawah naungan PII ini. Nah, peran PII itu sendiri di sini ada ini outline terkait Undang-Undang
nomor 11 ya. Yang pertama itu kompetisi global, keselamatan publik dan lingkungan, lalu meningkatkan minat keinsinyuran, mengatasi kesenjangan pendidikan, meningkatkan peran insinyur di industri, lalu mengelola insinyur asing, membangun inovasi, dan pemutahiran pengetahuan. Nah, ini 5 perannya. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan ya. Jadi, PI itu perannya itu cukup luas ya untuk di bidang keinsinyuran. Pertama itu akreditasi prodi. Jadi nanti akreditasi teknik itu di bawah naungan PII ya. Atau bisa disebut LAM teknik. LAMTek. Jadi seperti prodi kita itu akan melaksanakan akreditasi di bawah LAM teknik ya di tahun ini. Jadi di bawah PI ini nanti kita akan melakukan akreditasi, lalu nanti keluar ya apakah unggul, baik, sangat baik, itu ditentukan dari asesor yang ditunjuk oleh PII. Lalu menaungi juga program studi program profesi insinyur yang tadi saya jelaskan, ada di beberapa kampus yang dapat menyelenggarakan pendidikan profesi insinyur. Itu durasinya 2 semester atau 1 tahun. Ini bisa kalian ikuti. Nah, biasanya yang mengikuti profesi insinyur ini yang sudah pengalaman, yang sudah berpengalaman. Jadi di setiap kampus tuh syaratnya beda-beda ya. Ada yang masa pengalamannya itu 2 tahun lebih atau 4 tahun baru dia dapat menjalani pendidikan insinyur. Nah, mungkin kalau kalian seperti ingin S2 ya, itu bisa sekalian ngambil profesi ini ya. Tapi beda waktunya ya. Jadi kalian bisa sambil, tapi kalian terlebih dahulu memiliki pengalaman kerja di bidang kalian. Misalnya nanti kalian di bidang teknik elektro itu sudah terlibat dalam pekerjaan konsultan misalnya, atau pekerjaan dalam kalian di pekerjaan sebelumnya gitu ya, lalu kalian ingin mendaftarkan sebagai pendidikan insinyur, itu bisa berbarengan dengan kalian bisa menjalani S2 gitu ya. Nah, jadi setelah lulus S2 kalian dapat gelar insinyur, lalu juga bisa dapat gelar magister teknik misalnya. Lalu sistem sertifikasi insinyur profesional. Nanti kita bahas ya. Ada sertifikasi, jenjang-jenjang sertifikasi dari insinyur. Lalu ada akreditasi HKK dan ada STRI ya. Ini yang sedang banyak diperbincangkan ya. Surat tanda registrasi insinyur untuk praktek keinsinyuran. Nah, ini sekarang ingin diterapkan ya. Jadi sebelum menjadi syarat ya, ketika kita terlibat dalam suatu pekerjaan, itu harus melampirkan STRI-nya, surat tanda registrasi insinyur. Nah, ini 5 peran dari PII ya. Kalian bisa pelajari. Yang erat dengan kita itu yang ini, akreditasi prodi. Nah, kalau kalian udah lulus mau mengambil studi insinyur atau gelar insinyur, kalian bisa coba cari kampus mana yang membuka. Lalu yang ketiga, keempat, kelima ini nanti kalau kalian sudah di jenjang profesional keinsinyuran. Jadi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014.
Nah, ini profil organisasi dari 1952 atau pendirian PII, lalu equally recognized in Asian and APEC. Lalu ini ada lebih dari 13.000 ya engineer, lalu ada 20 staff, ada 27 kolega, lalu 14 unit dan 17 divisi. Ini membernya sampai di 45.000 ya. Nah, ini kalian bisa akses di situs PII ya, jumlah dari member, lalu divisi dalam PII, lalu ada kerjasamanya, dan juga ada PII itu juga menjadi anggota dari organisasi internasional. Itu ada listnya. Lalu ini cabangnya. Nah, ini untuk yang cabang ini, kalau saya ini ada di grup ini ya, PII Jawa Barat. Nah, itu biasa mengadakan webinar, sharing knowledge ya, terkait engineering. Nah, ini setelah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu bertransformasi ya, itu bisa mengadakan akreditasi terhadap kampus. Lalu tadi kita lihat juga mengeluarkan STRI ya. Lalu ada akreditasi dari Asosiasi Engineering seperti Ikatan Ketenagalistrikan Indonesia, lalu ada juga di dalam IKINDO dan lain sebagainya. Lalu ada program dari profesi engineering. Dan ini ada international recognition. Ini jadi peran PII itu semakin ke sini makin banyak ya. Sampai di bagian akreditasi kampus itu dikeluarkan oleh PII untuk yang tekniknya ya, yang teknik. Dan ITERA itu banyak program studi terkait engineering ya. Jadi di tahun ini mulai dari beberapa tahun lalu itu sudah menggunakan LAM teknik ya, untuk akreditasi. Lalu ini untuk profesionalisme dan tantangan global keinsinyuran. Nah, ini untuk engineer sendiri itu dia kompeten dalam bidangnya, lalu profesional dan juga attitude-nya. Nah, ini histori dari profesionalisme, itu kegagalan dari jembatan di Kanada ya. Jadi ini ada story terkait kesalahan dari engineering design. Nah, ini nanti jadi tugas pertama ya, bisa dicatat. Tugas pertama. Itu mencari contoh kasus dari kesalahan engineering design. Nah, ini nanti case-nya banyak. Silahkan kalian cari ya. Untuk variasi terkait kesalahan dalam proses engineering design. Nah, kalau ini kan kalian sering lihat ya, untuk di
jalan-jalan, jembatan, itu sering terjadinya kesalahan dalam engineering design. Nah, nanti bisa kalian cari juga yang di bidang teknik elektro ya. Seberapa fatal itu akan terkait kesalahan engineering di bidang elektro ya. Namun untuk yang di tugasnya silahkan kalian cari mau di bidang elektro atau yang lain. Intinya di bagian proses engineering. Case-nya bisa kalian baca, itu juga bisa kalian cari juga untuk contohnya. Dan nanti ketua kelas ingetin saya untuk membuat link pengumpulan di Google Classroom. Baik. Oke ya. Nah, ini menjadi, silakan Arif. Ya. Diketik aja. Ya, di Word. Oke. Untuk jumlah halamannya nggak usah terlalu banyak ya. Satu halaman aja cukup. Intinya kalian tahu efek dari kesalahan engineering design, lalu hal yang harus digarisbawahi ya terkait proses engineering design. Ada lagi yang ditanyakan terkait tugas? Silakan. Oh, izin masuk, Pak. Ya. Jadi untuk yang tugas kali ini tuh yang pertama mencari contoh kasus dari kesalahan engineering design gitu, Pak. Ya. Hanya itu aja, Pak? Atau gimana? Soalnya tadi saya sempat putus-putus suaranya. Ya, itu aja. Nanti dijelaskan. Oke, Pak. Terima kasih. Itu historinya seperti apa, lalu mengapa terjadi kesalahan tersebut, dan lalu kalian kaitkan aja etika profesinya ini dengan kode etik engineer ya, di PI. Itu ada 4 kode etik catur dharma. Nah itu kalian kaitkan aja di website PI atau nanti di sini ada terkait catur dharma dari PI. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Being a professional engineer to a client means you've got the credential to earn their trust. Ya, trust. Nah, ini penting ya. Jadi ketika kalian sudah sukses dalam membuat suatu rancangan di bidang kalian, itu nama kalian itu akan sering digaungkan ya di dalam suatu komunitas. Jadi trust ini sangat penting untuk kalian mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Baik itu user di tempat pekerjaan atau juga kalau di bidang konsultan itu user di perusahaan-perusahaannya. Seperti kalian mendesain chip misalnya, kalian sudah mahir, sudah profesional di bidang desain chip, itu kalian akan dikenal di kalangan orang yang membutuhkan chip. Ya. To an employer, it signals your ability to take a higher level of responsibility. Nah, ini biasanya juga kalau di bidang akademisi ya, itu kami dituntut untuk menulis jurnal atau publikasi, itu gunanya untuk memperoleh responsibility dari komunitas atau publiknya. Jadi seperti gelar-gelar dalam akademisi itu sangat penting untuk dapat diakui. Seperti profesor misalnya, itu pasti diakui dalam
bidangnya. To your colleagues, it demands respect. Sama ya, dalam komunitas. To yourself, it's a symbol of pride and measure of your own hard-won achievement. Nah, ini sangat penting ya. Jadi di beberapa pekerjaan yang telah saya geluti, ini pride ini sangat penting. Artinya ketika kita telah berhasil menyelesaikan suatu proyek dan proyek itu diterima, baik itu dalam perusahaan maupun atasan, itu menjadi pride sendiri untuk kita ya. Seperti kalian nanti akan menjalani tugas akhir, lalu kalian berproses dari dokumen-dokumen yang kalian tulis, lalu kalian membuat suatu prototipe, lalu kalian implementasikan dan bisa digunakan di masyarakat, atau pride kalian jadi lebih kebanggaan untuk kita gitu, bahwa desain kita itu berguna untuk masyarakat. Nah, ini being professional engineer. Step to ensure kompetensi as a professional engineer. To earn a 4-year degree in engineering from an accredited engineering program. Nah, kalian memperoleh gelar ST ya dalam perkuliahan. Lalu pass the fundamental of engineering exam. Nah, ini dulu di ITB itu ada yang namanya kompre ya, atau ujian kompre. Jadi pada ujian kompre tersebut itu kalian diberikan pertanyaan-pertanyaan dasar terkait engineering, khususnya di misal kalian prodi teknik elektro ya, itu pelajaran dasar terkait elektro. Nah, seperti sekarang kan banyak lulusan itu khususnya teknik elektro ya, itu tidak mengenal apa itu arus, apa itu tegangan, apa itu impedansi, apa itu frekuensi. Itu banyak yang tidak mengenal hal-hal tersebut. Nah, jadi penting sebenarnya ujian komprehensif ya, fundamental terkait apa yang kalian pelajari sesuai dengan bidang kalian. Itu sangat penting. Ada kejadian misalnya ingin daftar di PLN, lalu memilih arus kuat, tapi ditanya bagian isolator tidak tahu, trafo tidak tahu. Itu yang menjadi tantangan dari seorang engineer dalam terjun ke dunia profesinya. Jadi yang fundamentalnya yang kalian harus pahami ya. Jadi kalau kalian melamar kerja, khususnya untuk yang seperti arus kuat gitu ya, pasti yang ditanya yang fundamental. Beda dengannya seperti programming gitu, kalian biasanya disuruh untuk membuat program untuk memecahkan masalah gitu ya. Nah, jadi harap diperhatikan terkait ilmu dasar dari engineering sesuai dengan bidang kalian. Complete 4 years of progressive engineering experience under a professional engineering. Kalian di bawah professional engineer. Jadi cari pengalaman dari orang yang telah berpengalaman di bidang engineer. Pass the principle and practice of engineering. Ini biasanya ada sertifikasi ya. Kalian yang sudah berpengalaman ingin disertifikasi itu bisa menggunakan asosiasi yang mengeluarkan sertifikat ya. Sertifikat K3 di bidang listrik, lalu
di bidang perancangan kelistrikan, di bidang microprocessor atau data science dan lain sebagainya. Itu memiliki sertifikasinya sendiri-sendiri. Atau kalau kalian sering dengar tuh Sarkom, itu penting buat kalian. Professional engineer must continually maintain and improve the skills throughout their careers. Ini nanti kita bahas di akhir. Peran engineer untuk masa sekarang, di masa sekarang. Ada beberapa bidang yang sedang hype atau sedang digeluti banyak orang atau dicari skillnya. Oke, ini untuk steps to ensure kompetensi as a professional engineer. The difference between engineer versus professional engineer. Yang pertama terkait ini ya, pengalaman. Jadi dari graduate of engineering ke professional engineering itu ada transition period atau periode transisi. Nah, ini kalian lihat ada examnya. Exam. Jadi kalian akan ditanyakan terkait profesi kalian. Nah, seperti kalian sekarang kan di teknik elektro itu ada 2 peminatan ya. Atau bahkan ada banyak ya. Telekomunikasi itu juga termasuk. Ada biomedis juga, kalian juga bisa ambil. Robotika, di power, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian masuk ke suatu profesi, itu kalian udah spesifik tuh ya. Nah, lalu nanti kalian akan mengikuti sertifikasi kompetensi atau juga pelatihan-pelatihan terkait bidang kalian. Nah, jadi diharapkan ketika kalian jadi profesional engineer, itu kalian sudah di satu bidang aja ya. Jadi jangan sampai di profesional engineer ini nanti kalian masih membidangi, misalnya harus kuat atau harus lemah gitu. Kalian masih belum menentukan apakah pekerjaan kalian tuh lebih ke harus lemah atau ke harus kuat. Nah, ini nanti di bagian professional engineer. Dan examnya ini itu bergantung dengan bidang kalian. Jadi misalnya kalian di bidang data science, atau di bagian desain chip, atau bisa di bidang robotika, controller, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian akan di exam, akan diuji. Lalu nanti setelah kalian misalnya akan bekerja ya di pembangkit listrik. Nah, pembangkit itu kan ada banyak ya. Nah, kalian ditempatkan di PLTU misalnya, steam power plant. Nah, nanti kalian examnya itu akan diuji terkait PLTU, entah itu boiler, fan, water treatment, dan lain sebagainya. Nah, lalu nanti di professional engineer bisa saja kalian hanya profesional di bidang PLTU atau spesifiknya misalnya di bagian boilernya, atau di bagian water treatmentnya, atau di bagian pembangkitannya atau generator. Nah, itu nanti kalian bisa sampai mengikuti proyek misalnya dilibatkan dalam membangun PLTU misalnya, dan lain sebagainya. Bekerja di bidang keinsinyuran dengan melakukan praktik keinsinyur adalah 2 hal yang berbeda ya.
Mungkin kerja in engineering field, but it remains necessary to be supervised by a PA. May execute the design work, but review and approval by PA. Ini biasa di bidang eksekutor ya, eksekutor dari pembuatan desain. Tapi yang review dan nge-approve sih PA. Dibayar lebih rendah as they could not take responsibility on technical deliverables. Nah, jadi dari segi bayaran itu lebih kecil ya, dibandingkan dengan professional engineer. Seperti kalau kalian bisa cek ya, Ikatan Konsultan Indonesia, itu kita diberikan range ya terkait pembayaran itu dari gelar. Profesor itu paling tinggi, di bawahnya doktor, lalu ada S2, S1, dan undergraduate. Itu ada range-nya masing-masing. Nah, namun semakin besar pembayaran, itu tanggung jawabnya akan semakin besar ya. Jadi sebanding. So typically they are a member of professional organization and pay membership fee every year. Nah, kalau PA pay membership fee and renewal of PA license ya. Nah, license-nya di update terlalu. Ini license-nya. Paid higher as they are fully responsible and liable on the document signed as per law and regulation. Ini penting untuk kalian pelajari terkait hierarki, baik itu engineering biasa maupun professional engineer. Oke, sampai sini ada yang tanya. Lanjut Pak. Tidak ada Pak. Oke ya. Fundamentals of a professional engineer by Engineers Australia. Benchmarking. Benchmarking ini menjadi standar nilai benchmarking. Personal commitment 3 aspek, obligation to the community 4 aspek, value in workplace 4 aspek, technical proficiency 5 aspek. Ini personal commitment dealing with ethical issue, lalu practice competently, responsibility for engineering activity. Nah, ini peran dari PE ya. Obligation to community, develop safe and sustainable solution, engage with relevant community and stakeholders. Ini biasa dengan pemerintah ya. Atau misalnya kalau kayak kita di hire oleh perusahaan untuk melakukan misalnya feasibility study atau misalnya perancangan sistem kelistrikan misalnya, kita perlu kontak misalnya PLN terkait bagaimana sistem atau regulasi dari pemasangan listrik misalnya di bidang pabrik ya, pabrik pengolahan pakan ternak misalnya. Itu kita perlu menghitung misalnya daya mampunya, lalu kapasitas dari trafo yang kita harus sediakan. Biasa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada kaitannya dengan PLN misalnya. Identify, assess, and manage risk. Ini penting ya. Dalam suatu pekerjaan ada manajemen risiko.
itu oleh PE. Legal and regulatory requirements. Value in the workplace communication. Nah, ini penting ya. Jadi PE itu dia akan menaungi beberapa engineer untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi kita harus mengkomunikasikan pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan sesuai dengan bidangnya. Contoh dalam proses pembangunan PLTS, itu ada bagian yang mendesain dari sistem pengabelan, lalu ada dengan bagian sipil itu kalau yang di rooftop ya, itu menguji terkait kekuatan atap, lalu juga ada bagian yang melakukan power quality ya, atau kualitas dari daya yang akan masuk ke dalam sistem listrikannya. Nah, jadi semuanya itu dikomunikasikan, lalu nanti akan muncul dokumen yang berisikan banyak aspek ya, dari perancangan yang kita berikan kepada misalnya perusahaan, pemerintah, user, intinya user kita. Performance, taking action, judgment. Nah, judgment ini penting ya, karena judgment ini bergantung dengan pengalaman kita sebagai engineer. Jadi di lapangan tuh banyak faktor ya, di luar dari hal-hal yang kita pelajari di bangku kuliah terutama ya. Jadi ada aspek yang sangat di luar konteks, itu sering terjadi ya. Makanya kita perlu suatu skill untuk menjudgment kondisi yang ada ya. Lalu ada advanced engineering knowledge, local engineering knowledge, problem analysis, creativity and innovation, dan evaluation. Ini benchmarking dari professional engineer. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, dari poin-poin ini mungkin kalian bisa lingkari yang kira-kira kalian sudah kerjakan, lalu kalian bisa membenchmark diri kalian sendiri ya, apakah memang kalian ini sudah sebagai professional engineer atau memang masih ada poin yang belum kalian capai sebagai professional engineer. Ini biasanya untuk project-project besar ya, untuk kalian melibatkan beberapa aspek poin ini. Pastinya ya, kalau udah project besar. Ini ada professionally implemented infrastruktur, desain jalur MRT Jakarta, lalu jembatan layang lengkung LRT Jakarta. Juga ada bendungan. Nah, ini engineering, suatu kegiatan engineering yang melibatkan profesional engineer ya. Ini MRT ini, lalu ada jembatan layang Jakarta International Stadium, ada jembatan. Ini kalau kita lihat di bidang sipil ya, ini besar sekali impact-nya, dan juga harus memperhatikan kaidah-kaidah engineer. Nah, biasanya kalau di bidang elektro, ini seperti MRT ini, itu kita dilibatkan di bagian power quality terkait kelistrikannya. Jadi mampu nggak sih daya PLN itu menyuplai MRT, kelistrikan yang ada di MRT. Kalau di jembatan ya ini minim ya untuk yang di bidang elektronya. Nah, kalau di bendungan udah pasti ya bagian pembangkitan. Nah, ini sistem kelistrikan udah pasti.
di JIS ya, Jakarta International Stadium. Jembatan ini ya paling hanya di bagian jalur-jalur kabel untuk penerangan, atau misalnya kalau untuk jembatan yang dapat dibuka atau ditutup itu terkait motor. Ini di bagian sipil ya, banyak nih. Di bidang elektro juga banyak. Seperti desain yang besar itu di bagian pembangkit ya, di PLTU. Atau di ya yang besar di PLTU ya. Jadi bayangkan kalau PLTU yang didesain itu tidak sesuai spek atau bahkan umurnya pendek. Nah kalau seperti itu nanti suplai listrik dalam proyeksi di RUPTL itu tidak terpenuhi ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan? Oke, kita lanjut. Mengapa untuk apa harus profesional? Pertama, menjamin kualitas layanan keinsinyuran dan memberi perlindungan kepada insinyur, pengguna, dan penerima manfaat keinsinyuran. Insinyur harus bekerja sesuai bidang kompetensinya atau keahliannya dan wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, deliverables, lalu keunggulan daya saing. Nah, poinnya itu adalah mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Jadi kalau seorang engineer, itu biasanya saya juga dalam mengerjakan suatu pekerjaan, ada presentasi akhir. Jadi kita memaparkan apa yang telah kita kerjakan, itu untuk usernya ya, atau pengguna kita. Nah, seperti kita mendesain suatu gambar dari kelistrikan bangunan yang akan dibangun. Nah, kita dalam menentukan gambar tersebut membutuhkan kemungkinan beban yang akan ada dalam gedung tersebut. Lalu dengan kondisi listrik 3 fasa, kita juga memperhitungkan kualitas daya ya, atau power quality. Lalu juga kita menyesuaikan dari pengkabelan gedung. Itu semua kita presentasikan. Lalu dari user itu biasanya menanggapi atau mempertanyakan kenapa kita memilih desain seperti itu. Dari kita harus menjawab itu semua. Nah inilah pentingnya. Nah nanti kalian kalau di tugas akhir, baik itu seminar maupun dalam sidang ya, itu pasti kalian akan ditanyakan terkait kenapa speknya demikian. Lalu bagaimana nanti hasil yang akan dikeluarkan. Lalu bagaimana pengujiannya dan sebagainya. Jadi kalian lulus dari teknik elektro itu sebenarnya udah siap ya ke bidang engineering, atau bisa dibilang kalian siap sebagai engineer gitu ya. Siapa yang mewajibkan insinyur profesional? Yang pasti undang-undang. Setiap insinyur yang melakukan praktik insinyuran di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi insinyur. Walaupun belum semua, tapi sekarang udah dimulai surat tanda registrasi insinyur. STRI, bukti tertulis yang dikeluarkan oleh PI kepada insinyur yang telah memiliki sertifikat kompetensi insinyur. Kita lewat tadi ya. PI adalah organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan pelanggaran keinsinyuran di Indonesia. PI mengeluarkan STRI
Siapapun yang melakukan kegiatan konvensional tanpa STRI dikenai sanksi. Ada sanksinya ya. Ini nanti kita. Ini terkait etika profesi. Itu ada attitude, responsibility, liability, accountability, integrity. Lalu ada know-how, kemampuan, language and communication, lalu interpersonal skill, technical skill, management and business skill, knowledge, pengetahuan, specific technical issue, lalu specific legal and practice issue, lalu environmental issue. Nah, ini tadi kita bahas ya, bahwa seorang professional engineer itu wajib mengupdate pengetahuannya. Nah, karena sangat penting ya. Nanti kita bahas di akhir, itu isu-isu yang hangat sekarang ini, di mana seorang engineer itu perlu tahu. Nah, environmental issue, kalian sudah tahu lah ya, penggunaan renewable energy menjadi isu hangat terkait lingkungan. Nah, spesifik legal ini sudah pasti ya. Ini nanti kita pelajari terkait standarisasi. Lalu kalau praktis isu, ini yang kalian akan sudah menggeluti profesinya ya. Ada beberapa hal yang kalian temui, itu tidak kalian dapatkan di perkuliahan ya. Jadi semuanya itu memang dapat dari lapangan. Lalu ada tujuannya melindungi profesi, standarisasi remunerasi profesi insinyur, database insinyur, Simponi. Ini ya, ini ada IPP, IPM, dan ini IPU nih harusnya. Nah, IPP mampu melakukan kerja profesi insinyur di bawah pengawasan IPM atau IPU. Lalu mampu melakukan kerja profesi insinyur dengan mandiri, mampu memikul tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan masyarakat secara keberlanjutan lingkungan. IPU itu mampu melakukan kerja profesi keinsinyuran yang khas, sangat rumit, dapat memimpin tim IP, lalu dari berbagai kejuruan atau disiplin keteknikan. Nah, untuk IPU ini yang lumayan sulit. Nah, di awal kalian bisa ambil yang IPP ya. Kalau nggak salah 600.000 ya untuk registrasi. PM ini 1,5 kalau nggak salah. Nah, tapi kalian tetap harus ada exam-nya atau ujiannya. Yang di slide minggu lalu ya. Itu ada nilai-nilai dari tingkatannya. IPP, IPM, dan IPU. PE Practice Transformation, license to practice in many countries, Indonesia, Singapura, Malaysia, US, Kanada, dan lain sebagainya. Someone needs to take responsibilities by signing and stamping engineering deliverable prior to release for implementation such as construction. Nah, jadi sebelum dirilis menjadi dokumen engineer, itu kita perlu menandatangani dan melabeli ya pekerjaan kita. Jadi kita mengesahkan pekerjaan tersebut. Nah, setelah disahkan, sudah otomatis itu menjadi tanggung jawab dari si engineer-nya ya. Jadi kalau ada kesalahan desain, itu menjadi tanggung jawab dari yang membuat insurance of the works done by engineer. All deliverables should be approved
or endorsed stamp by professional engineer. In Indonesia, S3 dan SKK are two different things. S3 itu izin praktik, SKK itu sertifikat kompetensi kerja atau SKKOM. Nah, ini yang mungkin belum terlalu di ini ya. Jadi kalau beberapa pekerjaan tuh masih mengambilnya SKK ya atau Serkom. S3 ini yang belum terlalu banyak diminta ya. Nah, untuk mengurusnya pun membutuhkan waktu ya. Ini ada sample matter of engineering possession various company function. Dalam suatu produk perusahaan, posisi engineer itu memiliki jenjangnya. Engineer position in design consultant firm, project director, chief engineer, project manager, engineering manager. Nanti kalian bisa lihat. Lulusan ST, ini ada banyak ya, 1,4 juta, 27.000 per tahun, 5.300 per 1 juta penduduk. Nah, rasionya itu 1:100. Tapi kalau insinyur 1:140. Nah, kalau zaman dulu, ST itu udah otomatis insinyur ya. Tapi sekarang kita harus mengikuti pendidikan keinsinyuran dulu untuk mendapat gelar insinyur. Indonesia 5.300 per juta. Lalu 9.000 per juta, dan Korea ini 25.000 per juta. Belum terserapnya mayoritas lulusan D1 atau D4, S1 atau D4 teknik untuk mengikuti program studi program profesi insinyur. Nah, ini memang dari PII sendiri itu mengharapkan banyak dari lulusan ST untuk mengikuti program insinyur ya. Kayak seperti saya itu kemarin tidak mengetahui. Jadi sebenarnya itu kalau mau enak berbarengan dengan S2 ya. Tapi dari segi waktu itu sangat-sangat padat dan memang tidak dianjurkan. Nah, jadi kalau bisa setelah kalian kerja, kalian ambil insinyur. Lalu kalau misalnya kalian ingin mengambil lagi S2, itu setelahnya ya. Atau kalau memang kalian punya waktu ekstra, itu bisa diambil keduanya ya. Nah, ini yang terakhir, tantangan global keinsinyuran. Itu ada 4. Digitalization and automation, yang kalian di bidang kontrol atau digital. Lalu energi transisi, wah ini sangat banyak ya, energi transisi. Nanti saya cerita sedikit terkait energi transisi. Healthcare revolution. Pertama, digitalization and automation. Revolusi digital dan rekayasa digital membuat tugas-tugas rekayasa menjadi lebih mudah, mengaruhi profil persyaratan untuk insinyur. Jadi kalau kalian lihat ya, semua sekarang itu sudah dalam bentuk digital ya. Jadi keunggulan kalian nanti di bidang teknik elektro yang suka ngoding ya, itu peluang kerjanya besar ya. Apalagi di bidang data science ya, data science atau pengelolaan data, big data, IoT, Internet of Things, itu akan banyak serapannya ya, terkait bidang itu. Dan ini terlihat ya dari data alumni
yang menguasai di bidang digitalisasi dan otomasi, itu daya serapnya tinggi ya. Jadi setelah lulus, udah pasti dicari oleh perusahaan. Jadi untuk kalian yang sekarang masih bingung, kira-kira nanti kerja seperti apa, mungkin kalian bisa mulai ya dari sekarang. Kalian baca-baca terkait kontrol, data posisi, atau data science, bidang-bidang yang memang waktu tunggunya itu sangat singkat, jadi langsung diserap oleh perusahaan. Nah, dari sekarang juga kalian sudah bisa mengikuti banyak pelatihan ya. Itu penting menurut saya. Jadi silahkan jika ada pelatihan online dan juga gratis, itu ikutin aja untuk kalian dapat sertifikat. Ya walaupun tidak terlalu dalam pembahasannya, tapi kalian ambil aja dulu. Sehingga kalian tahu lah terkait persoalan yang sedang hype ya, atau sedang banyak dibicarakan. Nah, ini big data, Internet of Things, sensor based technology, geographic information system, GIS. Di bidang kawan saya banyak yang waktu tunggunya singkat, di bidang GIS ini ya, baik itu di planologi, geomatika, dan sebagainya. Kalau di prodi yang menguasai GIS ini waktu tunggunya singkat. Building Information Modeling, BIM, lalu Augmented Reality, AR and Mobile Technology, lalu ada AI. Nah, ini bidang-bidang yang kalian bisa garis bawahi ya. Kalian bisa geluti, sehingga nanti ketika kalian lulus, itu kalian udah ada basic-basic ini. Kalau memang kalian ingin di bidang otomasi, kontrol, atau pemrosesan data, data science, AI, dan lain sebagainya. Intinya yang kalian yang di bagian coding ya, coding, dan sebagainya. So kalau yang di MBKM ya, yang mengambil MBKM, bisa juga mengikuti beberapa studi independen yang terkait ini ya, banyak nih sekarang bisa kalian ikuti. Lalu ada smart design, construction, beberapa contohnya. Nah, kemarin juga saya itu banyak menggunakan ini ya, drone spasial. Nah, kalian kalau yang senang robotika, itu di bidang pengambilan data di udara, itu sekarang banyak ya prospeknya. Kayak kemarin mau memplotkan suatu area di mana akan dipasang PLTS, itu dia menggunakan drone spasial. Jadi koordinatnya udah ditentukan, dia tinggal dipetakan, lalu datanya tersebut diolah gitu ya. Lalu juga ada teknologi LIDAR ya, memplotkan suatu kontur menggunakan LIDAR. Itu juga sesuatu yang menarik dan prospeknya juga besar ya. Propose smart technology on road construction, the charging lane, ada bumping ya, atau polisi tidur untuk mengecharge baterai. Lalu ada banyak ya, di bidang sipil juga banyak. Nah, ini ada connected charging parking system with street lighting. Wah, ini gampang ya kalau elektro membuatnya. Dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada energi transition. Nah, ini yang sangat gencar ya. Saya sharing sedikit itu yang KP ya di PLTS.
Itu ada beberapa mahasiswa yang setelah lulus itu langsung di-hire oleh perusahaan ya, atau dicari oleh perusahaan terkait contohnya di PLTS ya. Nah, PLTS ini lagi gencar sekali. Itu efek dari G20 kemarin ya. Jadi Indonesia ini menjadi tuan rumah dan dalam penyelenggaraan G20 itu banyak isu terkait perubahan energi ya, dari yang energi fosil menjadi energi yang terbarukan. Dari suntikan dana itu juga besar, jadi memang Indonesia mendapatkan banyak dana dari luar negeri untuk transisi energi. Ini kalau kalian berminat ya, banyak berminat terkait energi transisi, kalian bisa mulai dari sekarang. Di LTS Terra itu juga membuka lowongan gitu ya, asisten LTS. Kemarin juga sempat udah ada yang daftar dan juga tinggal wawancara. Nah, kalau digeluti dan kalian ambil ilmunya, itu sangat-sangat berguna ya. Jadi terbukti ada beberapa lulusan tuh yang waktu tunggunya sangat singkat, langsung bekerja gitu di bidang PLTS. Dan sektor ini di beberapa tahun ke depan tuh memang merupakan sektor yang ramai menyerap tenaga kerja ya. Dan ilmunya sendiri itu sudah sangat banyak berkembang ya. Jadi kalau kalian berminat bisa kalian dalami lagi terkait energi transition. Nih, EBT, baurannya 23%. Nah, 23% ini berarti dari total sekarang itu baru berapa ya, belasan kalau nggak salah. Baru 13% ya, energi mixnya. Di transisi ke 23%, otomatis dari 13% ke 12%, itu ada pembangunan, ada juga serapan tenaga kerja untuk mengubah dari bauran 13% ke 23%. Nah, makanya terasa, kalau saya melihat dari penyerapan tenaga kerja itu banyak di bidang energi terbarukan. Dan program PLN pun sudah menghilangkan pengadaan terkait PLTD ya. Diesel itu udah nggak ada lagi. Batu bara juga di stop di 2025 terkait pembangunannya. Jadi kemungkinan terkait pembangunan PLTU itu sudah tidak ada lagi di 2025. Namun tetap masih beroperasi. Rencananya di 2050 atau 2060 itu di stop. Nah, bayangkan kalian menguasai salah satu ilmu-ilmu dari renewable energy, itu kalian pasti akan cepat untuk mendapatkan pekerjaan di bidang EBT. Misalnya di hidro, geothermal, di PLTS, dan lain sebagainya. Dan untuk yang power system, proteksi, lalu juga saluran, distribusi transmisi, itu ilmunya pasti masih tetap digunakan. Namun yang baru ini kan menjadi tantangan ya, karena kalau ilmu-ilmu yang baru ini masih sedikit orang yang menguasai. Jadi itu peluang untuk kita dapat mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Peta jalan penggantian dan pemberitaan PLTU batubara. Nah ini 2021-2025 replacement rencana PLTU PLTMG dengan PLT EBT baseload. Nah ini maksud baseload ini kalau sekarang kan full PLTU ya.
baseload ya. Kalau kalian udah pelajari STE, baseload itu sebagai penyanggah utama beban listrik. Itu sebesar 1,1 gigawatt. Seperti di Jawa, Bali, Sumatera, sampai Papua bahkan ya, baseloadnya itu masih PLTU. Kecuali yang di kepulauan itu masih pakai PLTG, PLTD, atau PLTMG ya. Lalu diubah menjadi subkritikal. Nah, ini PLTU dengan teknologi yang lebih super ya, superkritikal. Di Cilacap, di Python, itu sudah menerapkan superkritikal. Determinant ultra superkritikal tahap pertama. Ini buat tidur ya. PLTU yang ultra super. Determinant PLTU ultra superkritikal secara bertahap. 2025 determinant ultra terakhir 5 gigawatt 2060. Nah, ini kalian lihat ya, PLTU akan di shutdown di Indonesia. Dan transisinya dari PLTU ke renewable energy itu bisa kalian jadikan prospek ya ke depannya. Mineral untuk teknologi energi hijau di era transisi energi. Ini ada silika used for solar panel material, nikel, cobalt, aluminium ini untuk baterai dalam electric vehicle. Nah, ini kalau kalian menggeluti di bidang material, kalian bisa gunakan ini pengembangan terkait yang digunakan pada renewable energy. Ini nanti kalian bisa pelajari ya. Ini nanti aja ya pembahasannya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Ada? Oke ya, kalau tidak ada, mungkin itu aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi itu seputar PII dan prospek profesi ke depan yang banyak diminati oleh ini ya, industri ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan dari sekarang. Ya besar harapan saya yang memang fokus atau concern terhadap profesi yang memang akan berkembang ke depan, itu bisa kalian mulai dari sekarang. Jadi di tingkat 3, kalian sudah mulai perbaiki CV kalian. Nanti ini juga jadi tugas ya, nanti untuk buatan CV. Nah, jadi harapan saya dari mata kuliah etika profesi ini nggak hanya sekedar kalian mendengarkan materi-materi gitu ya, tapi menjadikan ini motivasi kalian untuk aware ya. Kalau kalian nanti kuliah setelah kuliah itu mau ngapain gitu ya, mau jadi profesi apa, mau jadi profesional apa, dan jangan sampai setelah lulus ya bingung gitu ya untuk mencari kerja di bidang apa. Itu kendala yang akan sering muncul untuk kalian sebagai lulusan. Oke, itu aja. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan, ketua kelas sudah screenshot belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, untuk absen kemarin, absen sentral, temu nggak linknya? Ada ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke.
Oke. Ada, Pak. Jadi untuk absen silakan di absen sentral aja ya. Lalu nanti untuk pembagian kelompok setelah PRS aja ya. Ini masih ada beberapa pertemuan itu saya masih mengisi materinya. Setelah itu nanti kalian yang akan melakukan presentasi dan belajar presentasi. Dan semoga untuk presentasi nanti saya ajukan dapat enggak ya ruangannya. Jadi kita presentasinya langsung. Oke, itu aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, atau nanti kalau kalian ingin berdiskusi terkait profesi atau kedepannya seperti apa, itu bisa konsultasi ke saya. Di enak sih konsultasi langsung gitu ya. Jadi kalian ke prodi lalu tanya seputar profesi itu bisa ketemu dengan saya. Oke, itu aja. Saya akhiri. Selamat siang dan silakan meninggalkan ruangan. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak.
Pak.